dunia shinobi berada di ambang kehancuran. Boruto, yang baru saja menguasai kekuatan Jogan tahap 4, terlibat dalam pertarungan sengit melawan Dewa Otsutsuki tertinggi. Teknik dahsyat saling beradu, namun setiap serangan yang mendarat hanya mengungkap rahasia yang lebih dalam. Sebuah konspirasi yang melibatkan Orochimaru, Kabuto, dan rencana tersembunyi Kara. Saat segel pengunci yang membelenggu mereka mulai retak, jalan menuju kekuatan sejati terbuka. Tapi di balik semua itu, pengkhianatan mengintai dalam bayangan. Code dan Delta memiliki rencana mereka sendiri, dan ketika buah cakra muncul, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan dikhianati? Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kelicikan, strategi, dan pengorbanan. Dan ketika semuanya berakhir, hanya satu hal yang pasti, tidak semua orang akan keluar hidup-hidup. Ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam Nakama. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa sob, kita akan berikan higliknya terlebih dahulu. Kabuto bertahan dari kematian, meskipun kepalanya sempat terpenggal, Kabuto berhasil selamat dengan teknik regenerasi Sanin mode Guaryuchi yang dia pelajari dari Orochimaru. Rencana Orochimaru dan Kabuto, mereka berencana melepaskan segel yang membatasi kekuatan mereka dengan menggabungkan cakra Hashirama, Kurama, dan Jogan Boruto. Boruto terjebak dalam serangan Otsutsuki tertinggi saat hendak menemui Orochimaru. Boruto diserang dengan peluru Budodama, yang tampaknya mengenai jantungnya, tetapi ternyata hanya sebuah trik Bunshin. Strategi cerdas Boruto dengan memanfaatkan Dotondorieki dan Hiraishin, Boruto berhasil mengecoh lawannya dan melancarkan serangan balasan menggunakan Keimora Jogan tahap 4. Otsutsuki tertinggi berbalik menyerang menggunakan dojutsu misteriusnya, ia memantulkan serangan Boruto, membuatnya terpental dan tertangkap oleh akar Shinju. Komunikasi rahasia dengan Ino menghubungi Boruto, Kabuto, dan Orochimaru untuk menyampaikan pesan dari Kashin Koji, yang memiliki informasi penting mengenai segel mereka. Strategi melepaskan segel, Orochimaru mengungkapkan bahwa mereka bisa memanfaatkan cakra Kurama yang tersebar di seluruh shinobi dan menggunakannya sebagai kunci pelepasan segel. Rencana rahasia Kara, Code, Delta, dan Amado merencanakan cara untuk mengambil alih buah cakra dengan berpura-pura bekerja sama dengan Otsutsuki tertinggi, hanya untuk mengkhianatinya di saat yang tepat. Ambisi Code menjadi Dewa Otsutsuki, Code bertekad untuk memakan buah cakra dan menjadi Dewa Otsutsuki tertinggi, meneruskan tekad Ishiki yang pernah disampaikan kepadanya. Organisasi Kara kembali bangkit, Code, Delta, dan Amado bersiap menuju planet bumi dengan rencana besar mereka, yang berpotensi mengguncang keseimbangan dunia shinobi. Dari sini kita akan jelaskan breakdown lebih luas lagi penjelasan poin-poin tersebut. Ketika langit kelam membentang luas, seakan menjadi saksi pertarungan sengit yang sedang berlangsung. Kabuto, yang sebelumnya dianggap telah tewas, justru kembali bangkit dengan teknik regenerasi yang mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menduga bahwa kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya bisa kembali seperti semula. Teknik ini adalah hasil dari pelatihan panjangnya dalam menguasai Sanin mode Guaryuchi, sesuatu yang bahkan Orochimaru sendiri bangga telah mengajarkannya. Kerja bagus, Orochimaru berkata, sorot matanya dipenuhi kepuasan. Tidak sia-sia teknik itu diajarkan padamu. Kabuto mengangguk, masih merasakan sensasi dingin dari kematian yang nyaris menjemputnya. Terima kasih, Tuan Orochimaru. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bimbinganmu. Selama ini, banyak teknik terlarang yang disembunyikan oleh para shinobi, dan sekarang semua itu berada dalam genggaman. Namun, kemenangan kecil itu tidak berarti banyak jika segel pengunci yang membelenggu mereka masih ada. Kabuto mengutarakan keresahannya, dan Orochimaru hanya tersenyum tipis. Jangan remehkan, ucapnya tenang. Ada cara untuk membebaskan diri dari segel ini. Kabuto nyaris tak percaya, namun tatapan Orochimaru meyakinkannya. Serius? Seharusnya menghilangkan segel ini mustahil. Tentu saja tidak, jawab Orochimaru dengan nada meremehkan. Cukup dengan sel Hashirama, cakra Kurama, dan kekuatan Jogan Boruto. Mendengar itu, Kabuto segera memanggil Boruto. Hei, kemarilah. Orochimaru punya rencana. Boruto,
yang sedang mempersiapkan diri menghadapi situasi yang semakin mencekam, menoleh dengan cepat. Namun, sebelum sempat melangkah mendekat, Dewa Otsutsuki tertinggi muncul dalam sekejap. Sorot matanya tajam, penuh niat memburu. Tanpa peringatan, puluhan peluru Budodama melesat ke arah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Menyadari bahaya yang mengancam, Boruto bergegas membalikkan badan dan mengaktifkan Doton Dorieki untuk menghadang serangan. Namun, pertahanan tanahnya hancur seketika. Sebuah peluru Budodama berhasil menembus jantungnya, membuat tubuhnya jatuh ke tanah, darah merembes dari lukanya. Dewa Otsutsuki tertinggi tidak membuang waktu. Ia melompat tinggi, bersiap menghantam Boruto dari atas. Namun, sesaat sebelum serangannya mengenai sasaran, tubuh Boruto menghilang begitu saja. Apa ini hanya bunshin? Suara Dewa Otsutsuki terdengar kesal. Kurang ajar, trik serendah ini? Ternyata, Boruto memang sudah merencanakan segalanya. Doton Dorieki bukanlah pertahanan, melainkan alat kamuflase untuk menutupi perpindahannya dengan teknik Hiraishin. Dari balik bayangan pohon yang dikelilingi kunai Hiraishin, Boruto muncul kembali. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi. Keimora dari Jogan tahap 4 bersinar terang di tangannya. Pukulan Keimora menghantam punggung lawannya dengan kekuatan dahsyat, mendorong tubuh Dewa Otsutsuki ke tanah. Cahaya merah yang terpancar dari serangan itu menerangi sekeliling, menciptakan efek menakjubkan. Namun, pertarungan belum usai. Dewa Otsutsuki tertinggi tidak mudah dikalahkan. Dojutsunya kembali diaktifkan, dan dalam sekejap Keimora yang dipegang Boruto berbalik menyerangnya. Boruto terpental, tubuhnya menghantam keras akar Shinju yang menjulang dari tanah. Tendangannya luar biasa, Boruto mengerang, merasakan nyeri di seluruh tubuh. Bahkan lebih kuat dari serangan Shibai. Akar Shinju yang berada di belakangnya tiba-tiba bergerak, seolah memiliki insting sendiri. Merasa ada tubuh yang bisa dijadikan sumber energi, akar-akar tersebut melilit kaki Boruto, mulai menyedot cakranya. Dalam kepanikan, Boruto segera menebas akar-akar itu dengan kunai, lalu menggunakan Hiraishin untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk bersantai. Dewa Otsutsuki tertinggi masih mengejarnya. Boruto akhirnya berhasil mendekati Orochimaru dan Kabuto. Kabuto, tadi memanggil, bukan? Katakan cepat. Dewa Otsutsuki tertinggi sedang mengejar. Sebelum Kabuto sempat menjawab, suara lain tiba-tiba terdengar di benaknya. Itu adalah komunikasi mental dari Ino. Ino? Boruto mengerutkan dahi. Suara Ino terdengar tergesa-gesa. Kalian bertiga, komunikasi ini terbatas. Kashin Koji memintaku menghubungi kalian. Saat ini berada di Gunung Myoboku, jadi tidak bisa lama. Orochimaru segera mengambil alih pembicaraan. Baiklah, dengarkan baik-baik. Ada cara untuk melepaskan segel yang mengikat kita semua. Boruto langsung waspada. Bagaimana caranya? Orochimaru menjelaskan rencananya dengan detail. Dengan cakra Kurama yang telah dibagikan Naruto ke para shinobi, koneksi dapat diciptakan untuk menghubungkan mereka semua. Hashirama akan digunakan untuk membentuk Mokuton sebagai pengikat para aliansi. Selanjutnya, Kawaki yang telah terhubung dengan cakra Kurama akan mengecilkan segel pengunci itu dengan teknik Sukuna Hikona. Namun, masalahnya adalah kekuatan Kawaki belum cukup besar untuk melakukan itu sendirian. Maka dari itu, dibutuhkan tambahan kekuatan lain, yaitu Joanmo. Mokuton sendiri akan berfungsi sebagai perlindungan jika Dewa Otsutsuki tertinggi menyerang tiba-tiba. Mendengar penjelasan itu, Boruto mengangguk paham. Luar biasa. Tidak menyangka bisa berpikir sejauh ini. Sementara itu, di dimensi lain, Code, Delta, dan Amado sedang bersiap dengan rencana mereka sendiri. Code, yang baru saja meningkatkan kekuatannya, merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Sepertinya sekarang bisa mengimbangi Kawaki. Delta menambahkan, dengan peningkatan ini, pertempuran akan jauh lebih seru. Amado hanya tersenyum. Gunakan kekuatan itu dengan baik. Dewa Otsutsuki tertinggi sudah muncul, dan ini saat yang tepat untuk mengambil buah cakra. Code menyipitkan mata. Bagaimana caranya? Kita pura-pura bergabung dengannya, jawab Amado. Ketika dia percaya, kita manfaatkan untuk menghancurkan aliansi. Saat buah cakra tumbuh, kita akan mengkhianatinya dan mengambil buah itu untuk diri sendiri. Delta memperingatkan, pastikan tidak ada pengkhianatan di antara kita.
Amado menggeleng. Tujuan utama hanya satu, menghidupkan kembali putriku, Akebi. Buah cakra ini adalah satu-satunya cara tanpa perlu bantuan Kawaki. Code, yang mendengar hal itu, hanya menyeringai. Bagian dari buah itu akan menjadi milikku. Ini adalah jalan menuju Dewa Otsutsuki sejati. Percakapan mereka berakhir dengan keputusan untuk segera menuju planet bumi. Mereka mengenakan jubah Haskara, dan Code mengaktifkan sabuk hitamnya untuk membuka jalur perjalanan. Delta tersenyum tipis. Organisasi Kara akan hidup kembali. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita. Dan dengan itu, babak baru dalam pertarungan besar ini pun dimulai. Jadi kesimpulannya, pertarungan dan intrik dalam cerita ini membawa dunia shinobi ke dalam konflik yang lebih besar dari sebelumnya. Kabuto yang selamat dari kematian, Orochimaru dengan rencana liciknya, serta Boruto yang terus berkembang dengan Keimora Jogan menjadi pusat pertarungan melawan ancaman Otsutsuki tertinggi. Sementara itu, Kara yang sempat runtuh kini kembali bangkit dengan ambisi Code yang ingin menjadi Dewa Otsutsuki. Konflik kekuatan antara shinobi, Otsutsuki, dan Kara semakin menajam, diwarnai strategi, pengkhianatan, dan pertarungan dahsyat yang menentukan nasib dunia. Dengan segel yang akan segera dilepaskan dan buah cakra yang menjadi incaran banyak pihak, pertanyaan besarnya tetap sama, siapa yang akan benar-benar keluar sebagai pemenang? Atau mungkinkah semua ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.